Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, balik lagi di Talk to Expert spesial Ramadan 2025. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Salam kenal, saya Elrin Yuliana, Corporate Communication dari Power Commerce Asia. Senang sekali bisa ketemu para peserta yang luar biasa pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat ya puasanya. Acara ini diselenggarakan oleh Porkamers Asia sebagai bagian dari komitmen kami berbagi ilmu dan pengalaman nyata dari para expert. Nah, apalagi di bulan puasa nih, jadi kita kan harus saling berbagi ya kan. Udah selesai kan sholat asarnya? Yuk di-share linknya, disebarin ke teman-temannya, ke koleganya, ke keluarganya untuk ikutan The Talk to Expert pada sore hari ini. Tahun ini spesial banget nih. Talk to Expert mengangkat tema yang menarik yaitu the failure story. Penasaran gak sih gimana kegagalan bisa menjadi loncatan untuk kesuksesan para bintang tamu? Udah tahu dong siapa bintang tamu hari ini? Udah di-share juga sama tim Mimin di sosial media porcommerce.asia. Nah, hari ini seru banget kita akan ngobrol bareng Ihsanun Kamil Pratama, CEO founder dari Sakinah atau biasa dipanggil Kang Canun. Sebelumnya teman-teman, agar acara berjalan lancar, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan mic dan kamera dalam kondisi mute dan mati selama diskusi berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat untuk nanti dibacakan oleh Pak Hadi di sesi Q&A. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja aku mulai acaranya ya. Sebelum, kita mulai acara inti, aku biasanya, bawain dulu nih, profile speaker, ke-12 speaker. Mungkin ada yang belum kenal sama Pak Hadi, mungkin, ada yang belum kenal sama Kang Canun, mari kita kenalan dulu, kan nggak kenal tanda tak sayang ya. Aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan? Insya Allah udah kelihatan lah ya. Oke. Sebelumnya aku kenali dulu, Pak Hadi Kuncoro. Beliau adalah, CEO for Commerce Asia, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada solusi ERP, omnichannel, dan supply chain management. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam membangun dan mengembangkan perusahaan startup, serta di perusahaan multinasional, Pak Hadi merupakan pelopor di industri e-commerce Indonesia. Sebelum mendirikan Power Commerce Asia pada tahun 2019, Pak Hadi menjabat sebagai CEO A-Commerce Indonesia dan memiliki peran penting di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Zalora Indonesia, Beiersdorf Indonesia, ADES Waters, Nestle Indonesia, G&U Logistik Indonesia, dan masih banyak lagi pengalaman yang Pak Hadi miliki nih teman-teman. Jadi kalau misalnya dijabarin di satu halaman kayaknya nggak cukup. Nah, selain itu, Pak Hadi juga aktif di berbagai asosiasi industri seperti Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) atau Supply Chain Indonesia (SCI), dan menunjukkan dedikasinya dalam memajukan sektor logistik dan e-commerce Indonesia. Nah, beliau merupakan CEO dari Porkams Asia. Setelah kita tahu nih pengalaman dari Pak Hadi secara profesional maupun di asosiasi nih, waktunya kita kepoin nih, Instagram dan LinkedIn-nya Pak Hadi. Teman-teman yang belum follow bisa di-follow di Hadi Kuncoro, O-nya 2, atau di LinkedIn-nya Pak Hadi di Hadi Kuncoro. Beliau suka nge-share macem-macem, jadi kita harus follow nih teman-teman. Untuk yang belum follow bisa silakan langsung ya. Selanjutnya izin aku memperkenalkan, perusahaan yang saat ini Pak Hadi miliki atau Powercoms Asia. Powercoms Asia merupakan perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 2019 sebagai perusahaan teknologi. Powercoms Asia merupakan pelopor omnichannel di Indonesia yang, bertujuan membantu perusahaan baik enterprise maupun UMKM dalam menghubungkan penjualannya nih. Jadi mengintegrasikan seluruh sales channel baik offline maupun online. Perusahaan ini mengelola seluruh ekosistem e-commerce, mulai dari demand generation hingga demand fulfillment dalam satu platform. Nah, teman-teman di Power Commerce ini
memiliki beberapa services nih. Di antaranya ada omnichannel e-commerce enabler, di mana kita mengintegrasikan seluruh sales channel, brand atau para pebisnis, baik online maupun offline secara B2B, B2C yang terintegrasi dalam satu platform. Selain itu kita juga memiliki warehouse logistik dan multi fulfillment yang otomatis bisa dikirimkan dari gudang terdekat. Jadi saat ini Power Commerce Asia memiliki 7 gudang di seluruh Indonesia, ada di Depok, Bandung, Surabaya, Jogja, Bali, Medan, dan Makassar. Selanjutnya kita juga memiliki service B2B bisnis dan distributor manajemen, berlaku sebagai distributor online-nya teman-teman, baik offline maupun online. Selain itu ada teknologi solution, digital marketing solution untuk, teman-teman pebisnis yang memiliki, brand, kita bisa bantu di sosial media manajemennya, performance marketing-nya, live streaming-nya, kita juga bisa support. Selain itu kita juga memiliki bisnis consulting, di mana teman-teman, UMKM maupun, new brand atau startup yang ingin di consulting, ingin dipandu blueprint-nya selama 5 tahun ke depan, kita juga memiliki service tersebut di Power Commerce Asia. Oke, next. Nah, hari ini spesial banget, kita kedatangan sosok yang telah membuktikan bahwa bisnis, bisa sukses tanpa kehilangan nilai-nilai Islam. Beliau juga tidak hanya membangun bisnis, tapi membangun ekosistem literasi Islam yang sudah berdampak pada ribuan keluarga. Tidak lain tidak bukan adalah Mas Insanun Kamil Pratama atau akrab dipanggil Kang Canun. Beliau merupakan founder dari Sakinah, brand premium di industri buku anak yang sudah membantu ribuan keluarga muslim dalam pendidikan anak berbasis nilai-nilai Islam. Keren banget nih teman-teman. Bukan hanya itu, beliau juga telah menulis lebih dari 200 buku yang menjadikan beliau sebagai salah satu penulis paling produktif di Indonesia. Konsistennya dalam membangun bisnis yang berbasis keberkahan, dengan nilai-nilai Islam, tidak hanya diakui oleh komunitas, tapi, beliau mendapatkan, achievement nih dari majalah SWA, sebagai, salah satu dari 50, millennial game changer couplepreneur di Indonesia. Keren banget, luar biasa Mas Kang Canun ya. Terus kita juga nggak mau kalah dong, mau kepoin Instagram dan LinkedIn-nya Kang Canun. Nah, ini merupakan Instagram dan LinkedIn-nya Kang Canun. Mungkin udah banyak teman-teman di sini yang follow juga ya. Jadi ini yang belum follow, yang belum, temenan bisa langsung di LinkedIn-nya di Insanun Kamil Pratama dan untuk IG-nya di Canun Kamil. Nah, alhamdulillah sore ini, Kang Canun udah hadir nih, bareng sama kita semua, sama Pak Hadi juga udah datang. Nah, Kang Canun boleh nggak sih, sedikit ceritain tentang Sakinah? Aku kan tadi, bacain, tentang Sakinah itu keren banget, boleh nggak sih, diceritain sedikit tentang Sakinahnya? Silakan Kang Canun, selamat sore, assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elrin. Alhamdulillah. Iya, mohon perkenalkan saya muridnya Pak Hadi. Saya, ini ya, apa, ini bisnis saya itu di penerbitan Sakinah. Bentar, ini filenya dari Mbak Elrin ya? Iya, Atau Mas. dari saya? Dari saya nggak apa-apa, Oh, oke. udah digabungin kok. Oh, iya, baik baik. Ya, insyaallah. Jadi ini, penerbitan saya fokusnya adalah, di buku-buku anak. Next punten. Nah, ya jadi, dari 2017 kami tuh, kenapa membuat buku-buku anak, karena next punten, karena fokusnya itu awal-awalnya justru, ini beberapa produk-produk buku kami ya. Jadi, kami itu fokusnya pengen menumbuhkan keimanan di setiap halaman. Jadi, pengennya kan gini ya, kalau misalkan anak-anak sekarang itu, orang tua itu banyak yang kesulitan karena ini, apa namanya, ngajak anak untuk sholat gitu tuh biasanya suka pakai instruksi terus. Nak sholat, kalau nggak nanti Allah siksa kamu di neraka." Nah gitu. Instruksi 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 instruksi, lama-lama lelah hati, jadi nggak ada inisiasi. Nah jadi ya ini alat bantu aja untuk orang tua biar bisa menumbuhkan keimanan, biar apa, anak-anak itu kenal sama Allah, kagum sama Allah, jatuh cinta sama Allah. Kalau anak udah kenal, kagum, jatuh cinta sama Allah,
Insya Allah kan bakal bergerak dengan sendiri nanti seiring dengan kedewasaan. Jadi makanya fokus kami adalah tumbuhkan keimanan di setiap halaman agar anak mencintai kebaikan. Punten next, ini beberapa produk kami. Jadi produk buku-bukunya itu anti basah, anti sobek untuk anak-anak balita. Tapi kalau banjir nggak kuat. Jadi kalau untuk karena bahannya kan dari Ivory. Nah ini beberapa produk-produk buku kami. Kalau ini ada buku-buku yang kalau misalnya kita diamanahi anak sama Allah, kadang-kadang kan anak tuh suka nanya, Allah lapar nggak sih? Gimana Allah mandinya? Kenapa Allah nyiptain ketek? Nah, itu anak saya paling bungsu tuh nanya kayak gitu. Gimana kalau Allah nyiptain ketek? Nah, ini kenapa kami membuat buku ini? Next, karena pada dasarnya ada kaus ya. Kami pengen menjadi kendaraan hidayah yang merecovery sandi sosial terkecil kehidupan masyarakat, yaitu keluarga. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tidak ada ilmu bagaimana cara menjadi suami, istri, ayah, atau ibu. Jadi itu dampaknya membuat kondisi di mana masyarakat di Indonesia itu 2023 itu ada 1,5 juta pernikahan, 400 ribunya berakhir perceraian menurut Biro Pusat Statistik. Nah, kalau misalkan kondisi pernikahan aja kayak gini, apalagi tidak bisa disebut bahwa yang tidak bercerai itu sama dengan harmonis kan? Ada pelakor, ada macam-macam gitu. Ada yang tinggal bersama tapi tidak apa namanya tidak jarang ngobrol. Nah ini nih gimana nih nanti nih generasi emas yang diharapkan. Makanya Sakinah itu sebetulnya hanya pengen membantu menyediakan program family education yang berkualitas, membangun nuansa nuansa rumah itu semoga menjadi tangga menuju surga dan nuansa rumah tangga sebagai miniaturnya surga. Dan atas izin Allah, kami dari 2017 itu telah membantu lebih dari 600 ribu orang tua di seluruh dunia. Next, dan ini sebaran buku-buku kami masih memang banyaknya di Jawa, di Sumatera juga belum banyak, di Kalimantan mungkin belum banyak, dan kemarin itu alhamdulillah tidak disangka penerimaan di Malaysia terutama. Next, penerimaan di Malaysia terutama justru kami buka bazar pertama kali di Malaysia, penerimaannya itu kami sold out buku di sana dan bahkan, apa ya namanya ya, nah ini di Malaysia itu penerimaan buku kami bawa 500 kilogram, buku, sold out di sana dan bahkan, agak sedikit ironinya adalah revenue kami, menyamai dengan kami kalau buka di Indonesia Book Fair. Jadi itu, mungkin PR ya di negara kita tentang literasi seperti apa. Nah jadi mohon doakan, inilah tentang kami Sakinah, fokusnya bagaimana bikin anak, bantu anak kenal Allah, kagum Allah, dan jatuh cinta kepada Allah. Mungkin begitu kira-kira tentang Sakinah. Masya Allah, udah adem banget ya pokoknya tujuannya, visi misinya, luar biasa. Insya Allah, terus lancar ke sakinah ke depannya ya, Kang Amin. Caanun. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai, acara inti pada hari ini, Talk to Expert. Saya undang Pak Hadi Kuncoro sebagai host pada hari ini. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Silakan. kabar? Saya manggilnya kalau Mbak Erlin Kang, saya manggilnya tetap akan Mas. Siap. Walaupun walaupun namanya Mas Cak Nun, tapi bukan Caknya Surabaya, jadi. Iya, betul. Jadi antara Kang, Mas dan Cak kan gitu lah. Jadi di kumaha tuh. Nah, tapi orang Sunda ya gitu. Palembang, Pak, Palembang. Palembang, tapi Palembang. Sundanya luar biasa ya karena udah Dari kelamaan di Bandung. lahir. Dari lahir kan Suwun. di Bandung ya. Iya. Oke. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih sekali Mas Canun udah bisa menyempatkan waktu. Susah Oh, loh dapetin beliau ini. oh Ya. enggak juga. Kita udah sempat beberapa kali pengen silaturahmi di Bandung, juga belum sempat ya Masya Allah, ke tapi kantor ya, kita ke kantor ya, ke iya Pak, kantor. hampir tadi juga Tapi Pak ya. tapi justru teman-teman partner-partner saya tadi udah ke kantor ya di Bandung ya. Nggak sempat Pak, karena Oh, ada ini, tadi ada kecelakaan, jadi oh ya tidak Allah. jadi. Ah, oh gitu. Iya, anaknya Umi tadi muntah-muntah 3 kali di lokasi sebelumnya, jadi tidak sempat ke sini. Oh ya Allah, ya Allah, Allah, Mm-mm. ya Allah. Saya malah belum dapat kabarnya. Baik, baik, baik. Oke, oke, baik. Kalau gitu kita ini eh Mas Janun. Jadi Iya baik ini Pak. eh, acaranya nggak perlu nyiapin apa-apa. Oke. Intimate santai.
Baik, Temanya memang adalah The Valor Story. The Valor Story itu adalah bercerita tentang kalau sukses story itu kan udah banyak ya. betul. Nah, ini belajarnya tentang salah atau gagalnya. Oh, aduh, Masya Allah. Gitu. Kenapa? Karena memang ada beberapa hal yang saya secara filosofis ingin memberikan satu karena memang The Valor Story itu karena belum pernah ada di Indonesia kan. Karena semua orang banyaknya bikin kelas, bikin webinar itu tentang bikin program itu tentang success story, Baik, inspiration story di baik, situ. Tapi saya yakin The Valor Story juga akan lebih inspiratif nantinya gitu. baik. Kedua, karena memang saya pikir dengan membantu berbagi tentang gagal, karena gagal itu dalam konteks apapun itu costly, mahal sekali. Betul, Ya kan? Baik betul. itu secara financial, costly terutama di bisnis, tapi juga kadang-kadang dan seringkali secara emosional dan psikologis. Ada yang Betul. orang gagal itu sampai trauma kan misalnya kayak gitu dan Iya, sebagainya. Nah, kalau bisa dengan adanya kemudian failure story series ini, maka kemudian teman-teman yang belum pernah ngerasain gagal jangan jangan ngerasain. Jadi nyontek aja punya orang di situ sehingga nggak perlu berinvestasi gagal kan gitu lah ceritanya. iya, iya, Walaupun gagal itu kalau kemarin sesi ketiga itu dengan Mas Satya iya. itu tidak ada kata gagal karena yang gagal itu adalah ketika salah salah jatuh-jatuh berhenti itu gagal. Oh, baik. Tapi kalau masih dilanjutkan terus itu belajar proses belajar jadi belum gagal. Iya, Itu. baik. Nah Mas Satya itu belum berhenti tuh. Jadi belum gagal tuh. Itu. Masya Allah. Keren, Itu. keren. Nah, itu kenapa kita sore ini apa ada untuk punya program ini. Ini ada live sebagian tapi juga ada taping. Di situ nantinya kita Oke. akan diupload, mohon izin nanti kita akan upload di YouTube podcastnya apa Power Commerce. Semata-mata memang untuk berbagi ya. Iya, Yang ketiga silakan, Pak. tentu insya Allah ini menjadi berkah silaturahmi dan sambil ngadu buburit. Nah, itu. Semuhun, semuhun. Oke, teman-teman. Jadi saya mengenal Mas Cak Nun ini adalah dulu di kelas di situ. Beliau ini dengan istri dia Betul. berdua ini sejoli ini adalah couplepreneur. Hmm. Couplepreneur yang sama-sama di membangun Sakinah ya untuk kemudian mengembangkan bisnisnya bersama-sama suami istri. Nah, ini menarik karena ada yang sukses suami istri, ada yang bertengkar sebagai suami istri ya. Betul, Resikonya kan begitu. Nah, betul. tapi makanya kemudian harus Sakinah termasuk keahlian atau certification dari Mas Cak Nun ini adalah juga kemudian sebagai marriage advisory Konsultan, betul, consultant ya, advisory betul, consultant. betul. Jadi kalau sampai kemudian couplepreneur bisnisnya bermasalah kan gitu, konsultannya jadi hilang tuh. Ujiannya Iya, kan gitu, betul, ujiannya Pak. gitu. Iya kan? Betul, betul, Jadi betul, benchmarknya di situ tuh saya yakin. betul, Dan betul. anyway, ini saya perlu perlu sampaikan, Mas Canun ini adalah backgroundnya dokter loh. Ya, dokter kemudian bisnisnya penerbitan ya gitu loh. Betul. Ngurusin tentang anak dan psikologis dan sejenisnya. Yuk kita mulai bedah. Baik. Mangga, Pak. Saya tidur dulu di ruang bedah kalau kayak gitu, Pak. Silakan, Pak. Mas Yanun cerita dulu dong. Ya. Dari dokter kemudian tidak mau jadi dokter. Waduh, lama sekali Maksudnya ya, Pak? Iya, maksudnya iya. tidak berpraktek dokter apa yang mengakibatkan kemudian artinya shifting terhadap profesi padahal dokter itu kan sebuah akademis Iya, jurusan yang orang idam-idamkan dan susah ya iya dan betul. kemudian udah gitu lama lagi kan gitu. Mun Iya. mun sekarang udah gitu mahal lagi kan gitu mau Aduh, negeri mau mohon. swasta kan gitu loh di situ gitu. Nah, backgroundnya dulu deh kira-kira. Oke. Kenapa sih dari Aduh. dokter jadi entrepreneur gitu loh. Nah, ini kadang-kadang susah untuk diceritakan sih, Pak. Tapi Hmm. soalnya karena sangat-sangat tidak common ya. Ya. Iya, tapi meskipun gitu mungkin memang di satu sisi gini, dulu kalau saya kan mungkin karena dulu di Fakultas Kedokteran di Unpad, jadi saya banyak dapat subsidi lah ya, Hmm. dari dari pajak. Jadi dulu semesterannya 2 juta Pak.
Mhm. Alhamdulillah 7 semester. Beda yang kedokteran sekarang lah ya. Iya, oh iya beda. Iya memang beda. Udah mandiri, udah Betul, mahal, udah mahal. betul. Walaupun di Dulu negeri. iya betul. Dulu saya itu, bisa hitung dulu tuh total-total keseluruhan saya 7 semester itu kan cuman 14 juta tambah biaya Mhm. masuk 4 juta. Jadi total-total dulu saya nggak nyampe 20 juta kalau Nggak nyampe kuliah di 20 juta ya. kedokteran. Iya, Ya. dan tapi dulu gini, dulu saya mau masuk kedokteran itu karena memang pilihan saya sendiri, Pak. Oh, Tapi oke. ini nih, apa, kenapa saya dulu mau masuk kedokteran, karena ternyata saya baru sadar, saya itu ternyata alasannya lebih ke alasan teologis, Pak. Malah asal-asalan teologis. Oke. Teologis. Saya Oke. itu dari SD itu merasa saya nggak butuh agama. Hmm. Jadi pada SD itu saya ya mungkin orang-orang sekarang bilangnya saya dulu ateis, Pak. Hmm. Dari Hmm. SD. Kenapa ateis? Karena gini, teman-teman yang muslim pada saat itu tuh bikin proyek Hmm. bareng-bareng. Proyeknya adalah kita ajarin yuk satu teman kita yang non muslim kalimat syahadat. Hmm. Hmm. Nah, dianya juga mau diajarin kalimat syahadat. 1 minggu kita latih kalimat syahadat dan akhirnya selama 1 minggu itu dia bisa dong untuk mengucapkan kalimat syahadat. Hmm. Hmm. Wah, tapi nggak ada perubahan. Wah, oke. Cuman bisa ngomong doang gitu Ngomong kan. doang. Oke. Nah, di situ waktu saya masih kecil dulu, kok nggak ada perubahan ya? Apa bedanya katanya habis syahadat langsung jadi Islam gitu. Hmm. Saya Hmm. perhatikan juga bagaimana ibadah mereka. Salah satunya ibadahnya adalah dengan nyanyian kan ya. Hmm. Lagu Yunus di Perut Ikan masih hafal saya sampai sekarang. Hmm. Malam Hmm. Kudus masih hafal. Saya juga mikir lah, kalau ibadahnya nyanyi doang, saya juga bisa. Hmm. Jangan-jangan mereka diajarin syahadat bisa, diajarin sholat, jangan-jangan bisa. Ini kalau gitu agama buat apa ya? Ah, nggak penting lah. Gitu. Sebentar, SD-nya teh di mana? Di SD Islam, SD negeri Enggak, atau di SD SD? swasta SD SD swasta swasta. SD Oke. swasta. Hmm. Jadi cuman kayak gitu doang. Jadi, udahlah, rasa-rasanya, apa ya, nggak penting. Padahal itu kondisinya saya sudah hatam juz 30, Pak. Jadi Hmm. ada pengajian, tapi ya saya sholat hanya bisa gerakan tapi nggak ngerti itu buat apa sholat. Hmm. Saya baca Quran, guru kan bilang, Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya udah Hmm. bacanya 1 kali aja, nggak usah diulang-ulang. Hmm. 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 Nah itu, Hmm. sederhananya dulu kayak gitu dan ya udah kalau misalnya hanya kayak gini doang saya nggak apa, semua agama kayaknya tidak dibutuhkan. Sampai saya mendapatkan insight ketuhanan itu dari main video game, Pak. Main video game malahan. Iya, Oke. dari main Ciri-ciri video game. ciri-ciri sebentar ini teh IQ-nya waktu dites berapa? Wah, 130-an, Pak. Oke, superior berarti. Berarti superior. Nah, ini udah mulai ketebak gini. Wah, orang jenius memang agak antik gitu loh. Iya itu makanya saya agak susah cerita kayak gini kan kadang orang suka aneh gitu Iya, ya. iya, iya, tapi saya paham. I know how you feel. Ya, ya itu dia teralienasi gitu. Nah, jadi waktu main video game, Pak, itu video game Jepang. Jadi video Hmm. game Jepang, komik Jepang itu punya satu genre yang mirip-mirip, seperti Hmm. kayak Marvel kan. Ya. Intinya kalau ada yang tarung-tarung pasti akan selalu membahas tentang bagaimana alam semesta ini tercipta. Ya. Marvel kan juga gitu tuh di apa tuh yang Hmm. terakhir, ada yang sampai seperti itu. Jadinya saya asik main game, tapi sambil main game itu sambil saya menikmati cerita, sambil saya bertanya-tanya, Hmm. sambil saya penasaran kalau alam semesta di dunia game itu kayak gini, gimana nyatanya aslinya. Sehingga Hmm. dari SMP saya seneng games, jadinya saya penasaran sama sains. Buat Hmm. saya sains itu adalah cara Tuhan merawat alam semesta yang sedemikian banyak banget ini parameternya ya. Kayak jantung berdetak kan nggak bisa kita Ya. detakin dengan sendirinya loh. Ini ternyata Tuhan itu ada dan gerak dan sedemikian luar biasa nih. Dulu aja saya mikir kalau misalkan apa namanya belajar fisika tuh kan belajar apa sih alam benda terbesar di alam raya semesta ini adalah alam semestanya itu sendiri yang paling Hmm. besar. Tapi Hmm. ternyata alam semesta ini dia punya kantong, punya tas, punya wadah, namanya dimensi ruang. Nah, di Hmm. situ tuh mulai jadi pertempuran menarik di dalam kepala saya. Eta Kalau tuh misal SMP, eta tuh SMA SMP. SMA SMA. SMA. Oh, oke. Ya, SMA udah mulai ke sains kan. Jadi belajar Oke. fisika gitu-gitu tuh, wah Hmm. ini belajar listrik nih, oh cara Allah menciptakan atom tuh begini. Nah, itu sampai kayak gitu, Pak. Oh, Di jadi anak fisika nih, anak IPA. bukan. Oh iya, anak IPA betul. Anak IPA ya. Anak IPA betul. Hmm. Jadi dulu tuh belajar biologi, belajar IPA, belajar fisika, pokoknya belajar semuanya tuh saya sedang melihat bagaimana Allah merawat alam semesta. Nah, Hmm. balik lagi tadi, benda terbesar di alam semesta ini ternyata wadahnya alam semesta atau namanya dimensi ruang. Nah, di Hmm. situ baru mulai saya uji hipotesis. Kalau Hmm. misalkan ada istilah Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah itu masuk nggak ke dimensi ruang?
Nggak bakal hmm, bisa masuk. hmm, Jangan-jangan si dimensi ruang ini yang dalam tanda petik berada di dalam Allah. Nah, ini yang tanda hmm, petik ini nggak bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, jadi, kalau kayak gitu, segala sesuatu yang masuk ke dimensi ruang, buat saya tidak pantas menjadi Tuhan. hmm. Nah, konsekuensi logisnya gitu. Nah, jadi mulai penasaran sama, kalau gitu ruh itu apa ya? Nah, di situ saya masuk ke kedokteran, Pak. Oke. Oke. Tapi keciri, Dok. Keciri dokter ini saya mau manggilnya Dok aja lah. Keciri, Aduh, Dok gitu. Keciri. Dari SD udah mikir gitu, makanya tadi saya langsung nanya IQ-nya berapa, ternyata superior beneran ya gitu. izin Allah, Pak. Gitu. Karena hanya orang-orang yang yang spesial yang berpikir seperti itu dari sejak muda kan gitu. Iya, izin Allah, Pak. Dan itu justru yang menjadi koneksi sama bisnis saya sekarang, Pak. Oke. Dan dari situ dokter terus kemudian memutuskan berbisnis atau sempat kerja dulu. Tapi Kerjanya hanya dokternya selesai kan? dokternya selesai hanya sarjana tapi tidak ambil koas. Oh, oke, berarti pendidikannya saja ya. Sarjana Koasnya tidak, saja, sarjananya saja ya. betul. Oke. Nah, jadi Oke. dari situ saya tuh seneng nulis, Pak. Nggak ada niatan saya Hmm. sama sekali untuk menjadi pebisnis. Saya Hmm. mah berpikirnya dulu, saya senang belajar, saya punya ilmu seperti ini, apa yang bisa saya bagikan? Ditambahkan Hmm. karena saya senangnya berpikir helikopter view ya, Pak, ya, karena saya senang Ya. berpikir helikopter view, di masyarakat itu ini kalau mau ada perubahan itu, masyarakat kecil nih, keluarga nih, gitu. Oh, keluarga berarti ya udah deh gimana caranya saya belajar secara mandiri, psikologi, seperti itu, Pak. Hmm. Jadinya saya memberanikan diri menjadi konsultan pernikahan. Wow. Jadi dari sejak itu langsung itu. Iya, jadi saya kan nikah itu lagi kuliah. Saya nikah lagi kuliah. Oke, oh oke, tanpa ditanya sudah langsung menjawab, tanpa udah pas kuliah udah nikah. Oh, oke, Iya, terus? jadi sambil kuliah itu sambil bentar nih, apa namanya, saya kan punya tadi ya, apa namanya, ada basisnya karena senang belajar dan ada basis-basis psikologis, tapi ini nih, pengen, belajar ada hubungan-hubungan tentang relasi antar manusia itu, saya lihat dari akar relasi ini, suami istri. Dan dulu saya dibimbing sama guru saya, Indra Noveldi, Oke. konsultan Hmm. pernikahan. Hmm. Hmm. Nah, di situ kami belajar sambil kami juga ternyata rawat jalan, Pak. Hmm. Iya, Hmm. Hmm. ternyata, Hmm. tahuan nih secara mental kalian ternyata pengen cepat-cepat nikah, ternyata nggak lurus-lurus juga pengen ibadah tuh. Ternyata pengen Hmm. kabur dari rumah kan, kayak gitu. Ah. Wah, itu sambil inilah proses. Jadi Hmm. ternyata proses pendewasaan kami terbantu karena adanya mentor I see. Dan sang gitu. istri Dan dan itu sang sang mm, istri teh sama-sama kedokteran juga, Unpad bukan, juga. dulunya bidan. Udah kerja malah. Oh, oke. Nah, Kami ketemu kenalan di ujungnya Facebook, ketemu Pak. sama Oh, di Facebook kirain di rumah sakit. Enggak di Ternyata enggak. Oh, Facebook. udah enggak koas teh hanya gitu. Nggak Jadi koas. belum sempat ya. Oke, Nggak. di Facebook luar Kenalan di biasa. Facebook karena ternyata kan saya ya karena terbiasa ideasi, jadi saya itu punya kebutuhan buat menulis. Hmm. Ternyata istri saya juga senang menulis. Nah, jadi kami itu dulu di Facebook itu ada fitur notes. Nah, di Ya, notes-notes Facebook teh, keren banget tulisannya. Ternyata ya. beliau juga tanpa saya ketahui saat itu, ternyata beliau yang jatuh cinta duluan sama saya gitu, Pak. Bentar, sebentar. Saya pengen nanya, Aduh, saya aduh. pengen nanya. Ya, ya, Pak, ya, Pak. Baru tadi pagi saya tuh nyari Mm-mm. feature notes-nya di Facebook. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada, karena saya Betul. punya 100 lebih tulisan di sana. Iya, Pak. Oke. Nanti kita ngobrolin itu ya. Oke, kita Iya, ngobrolin betul. itu ya tentang Betul. notes itu. Oke, Betul. terus dari situ bekerja dan memang tidak langsung bisnis ya, menjadi konsultan, eh ya, jadi sifatnya lebih ke self employed sih, Pak, ya. self employed Self dari employed sejak awal ya. dari sejak awal. Jadi kami pernah coba kerja di salah satu perusahaan training konsultasi Hmm. HR gitu, training HR. Ternyata karena saya punya idealisme yang lebih dan saya merasa tidak tergunakan, saya hanya kerja 3 bulan, Pak. Oke, Saya nggak paling bisa. kalaupun misalkan sama yang lain, paling saya jadi partnership aja sebagai ini apa namanya sama in-house trainer panggilan aja. Jadi dulu saya pernah bekerja bersama Pak Jamil Azzaini. Oke, Mhm. kakek Jamil. Ya, Kakek Jamil. Ya, Itu wow, oke. Dan kemudian kapan terjadinya Sakinah? 2017 alias 5 tahun setelah saya menikah. Apa yang menjadi backgroundnya? Tadi kan sudah sempat dan itu menjadi background waktu kedokteran apa dan sebagainya. Apa yang men-trigger Ya, itu Sakinah betul. terjadi?
Nah, ini dia, Pak, ternyata berhubungan sama masa lalu saya tadi yang di SD tadi. Mmm, mmm, Hubungannya di situ. mmm. Nah, jadi waktu, itu tuh kan saya sama sekali tidak ada pikiran mau berbisnis gitu ya. Cuman dulu tuh gini, kami kan sudah dari 2012 juga bikin buku, Pak. Bikin Iya, buku buku pertama kami diterbitkan di Mizan, terus banyaklah itu buku-buku kami terbitkan dan kami itu merasa di gini, kenapa ya tiap kami campaign itu rame, ketika nggak campaign ya drop biasa aja siap. gitu. Mmm, Nah, mmm, mmm, jadi dari situ, mulai pikir ini jangan-jangan kita ada kapasitas nih dalam mengelola market gitu kan. Dan apa, saya kan juga dulu waktu bikin buku anak itu, istri saya yang meyakinkan saya. Saya itu mmm, sangat-sangat nggak yakin apalagi, ih ngapain buku anak itu saya paling nggak kebayang. mmm, Apalagi saya mmm, ngomong sama anak tuh, aduh kayaknya susah banget gitu. iya, Makanya banting setir ke bikin buku anak aja rasanya nggak bisa banget. Tapi ketika istri saya beliin buku anak tuh, itu saya ingat banget buku anak pertama yang istri saya beli, satu buku harganya hampir 400.000, saya sendiri mau mmm. protes-protes pada saat itu. "Apa-apaan ini?" Kan gitu ya. Tapi, Iya. ya dicobain dulu aja. Sampai aku bilang, "Oke nih, kalau misalkan ini ternyata nggak gini lagi, ini belanja terakhir ya," seperti Nah, itu. pertama dan terakhir. Iya. Terus waktu saya baca bukunya, Pak, tidak disangka saya bahkan meneteskan air mata hanya karena buku anak itu. Wow, Karena wow, itu yang bikin saya, "Ya Allah kalau kayak gini doang insya Allah saya bisa." Karena mmm, judul buku anaknya adalah Allah Knows All About Me. mmm, mmm, Itu mmm, judul mmm, bukunya menarik sekali, sangat-sangat simpel, sederhana untuk anak-anak. Jadi sesederhana kayak gini, "Ketika aku teriak-teriak, ketika aku berbisik-bisik, Allah tahu semuanya tentang aku." Gitu. mmm, Ketika mhm, aku lagi di lapangan lari-lari, ketika aku nyumput, Allah knows all about me. mmm, Ketika aku lagi bahagia, ketika aku lagi bersedih, Allah knows all about me. Nah, jadi judulnya tuh gitu-gitu aja dan bikin, mmm, wow, wow. Jadi ada dua kondisi kontras yang itu bisa difahami sama anak dan Allah knows all about me. Apapun itu, Allah tidak akan pernah mmm, meninggalkanku. Kesimpulannya kayak gitu. mmm, Itu kayak jadi mengingatkan saya, kenapa dulu saya salah satunya adalah ateis. Saya itu hanya diajarkan tentang tata cara how to aja, tapi tidak sama why-nya. mmm, 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 Nah, mmm, itu tuh kayak mmm. jadi, oh kalau why-why kayak gini, insya Allah saya bisa untuk menyederhanakan sesederhana ini. Saya boleh nanya nggak, Iya boleh Pak. apakah kemudian orang-orang yang setipe dengan, Mas Canun ini, Iya? intellectual and intelligensinya, itu Mhm. memang punya pandangan dan pikiran sendiri yang tidak bisa kemudian mudah saja dengan cara didogmatis, Oh, didakwahi. nggak Apakah bisa. memang seperti itu? Itu Karena kan banyak teman-teman saya yang sejenis, ya, ya, yang sejenis, baik. itu menggunakan nalar dan logikanya, Iya, akhirnya mirip-mirip nih, iya, dalam proses pencariannya ya, dalam proses betul, pencariannya ini. Karena betul, memang memang tadi, IQ-nya superior betul. di situ. Apakah memang begitu ya? Iya, karena memang ini, Pak, kebutuhan dasar semua manusia itu adalah making sense the world. Hmm, oke, Jadi understand. maka kalau misalkan hanya sekedar dipaksa dari luar, apa sih? Aku juga punya daya dorong kok dari dalam bisa berpikir sendiri. Kita kalau diskusi boleh, tapi kalau misalkan dipaksa, nggak ada yang suka dipaksa. Oke, saya bisa paham untuk orang-orang yang seperti itu, Iya, ketika dalam proses pencariannya, iya, itu output-nya ada 2 tuh biasanya. iya, Either nyasar beneran, betul, kejebur, betul. atau akhirnya menjadi sangat benar-benar sekali, Iya, yang benar sekali. Dan iya, biasanya kalau salah satu 2 itu kalau mau jadi yang benar, itu biasanya urusannya jadi mentor dan guru, harus punya mentor dan guru. oke. Siapa yang berperan? Honestly, Apa yang berperan, apakah ada guru, apa yang berperan sampai dalam tanda bukan tanda petik, bahwa Mas Cak Nun ini output-nya jadi yang ke kanan, yang benar, bukan nah yang ke kiri. justru justru itu anehnya, Pak. Sekaligus rasa kasih sayang Allah tuh kerasa banget di saya kayak gitu. Kalau mentornya saya tuh nggak ada secara langsung. Oke. Jadi, apa namanya, ya saya juga sampai sekarang nggak ngerti, Pak, gimana saya dulu cuman seneng main video games, dan Mhm. dulu saya seneng sama sains-sains yang sifatnya itu tuh saya sampai ke toko buku SMA itu saya seneng sama seneng gitu sama buku-buku kimia, buku-buku fisika yang sifatnya udah taraf-taraf kuliah. Mmm, Sampai kayak gitu, tapi secara langsung justru sampai kuliah itu saya sampai 2012 lah, Pak. Sampai 2012 itu saya cenderung
anti sama tokoh-tokoh agama. Hmm. Oke, Karena ya tapi oke, nggak punya guru, nggak punya mentor. nggak punya. Adakah figur? Figur ada. Ada buku-bukunya selalu saya baca Mm-mm. gitu. Ada 2 tokoh utama yang dulu menjadi sumber saya, tapi ketika saya sebutkan itu ke orang-orang, banyak orang yang tidak siap sama namanya. Coba sebutin. Nama Saya siap nggak? pertama iya, kalau Bapak mah insya Allah siap. Kalau sekarang saya sudah siap juga. Pertama namanya ini, Pak Agus Mustofa. Oke. Beliau kan bikin bukunya itu ini Pak, apa namanya, kontroversi-kontroversi sekali, tapi Hmm. menarik dan Hmm. menantang. Ada Ya. judul buku yang dulu saya baca itu, salah satu judulnya ini Pak, Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Hmm. Uh, tapi Oke. itu beliau bahas itu secara saintifik juga. Scientist. Ya. Saintifik dan bahasan logika agamanya juga sangat-sangat kuat. Dan jadi saya baca YouTube-nya, nonton YouTube-nya sampai sekarang itu sangat-sangat menarik, menantang untuk Dan saya ketika pelajari. kemudian tidak ada guru dan mentor, Mm-mm. berarti lingkungan yang mendukung di Enggak, keluarga. enggak juga, Pak. Saya cenderung menjauh dulu kan dari keluarga. Karena tidak bisa difahami. Bahkan kan dulu keputusan saya untuk menikah ketika masih kuliah kan itu sulit untuk difahami sama orang tua. Hmm. Hmm. Tapi lingkungannya dapat sekolah dan dapat tadi kampus dan sejenisnya kan mendukung. Iya, iya betul. Dapat Jadi ketemunya di situ. satu Ketemunya di situ. orang teman aja tuh, Pak. Alhamdulillah ada Hmm. satu orang teman. Soalnya kalau yang lain-lain kan tipikal apa ya? Tipikal aktivis Islam yang pada saat yang biasanya kalau menerima yang kayak gini kan cenderung apa sih yang kayak gitu dong ditanya-tanya, nggak boleh. Hmm. Jadi sampai kira-kira 2012 saya cenderung anti sama tokoh agama, Pak. Oke. Karena saya rasa, wah ini nggak bisa mikir nih orang gitu. Hmm. 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 Oke. Back to the Sakinah. Baik, Sakinah ini akhirnya menjadi bisnis. bisnis. Ya, Apa yang menjadi eh, eh, apa namanya? Apa yang menjadi tantangan ketika memulai pertama dan sampai sekarang? Masya Allah. Banyak, Pak. Karena kami kan tidak, apa ya, niat dari awal itu tidak punya, Pak. Tidak, satu, niat jadi bisnis itu sebetulnya tidak sama sekali. Jadi Oke. dalam tanda petik, banyak unsur kebetulannya. Hmm. Kalau Hmm. teman saya malah bilangnya banyak unsur berkat ramah Allahnya nih, sebenarnya mah ini secara sistem hancur gitu. Hmm. Hmm. Nah itu, Hmm. Hmm. banyak kondisi, seperti itu justru terjadi. Jadi, apa namanya, di luar dugaan, dari kita kan bikin bisnis itu pertama itu basisnya adalah PO, pre-order. Ya. Jadi, kami PO dulu nih, mock up bukunya kayak gini, isi bukunya kayak gini, kami present ke Facebook pada saat itu, dan di luar dugaan justru dulu, pertama itu tercetak 3.500 order, kurang lebih. Itu pertama tuh ya. Pertama, Oh, tapi sebelumnya memang sudah jadi penulis waktu di Mizan dan sejenisnya ya. sudah. Memang Jadi punya backbone-nya udah ada, udah kebentuk backbone-nya ya. sudah ada Backbone-nya udah 5 kebentuk ya. tahun, itu Oke. seperti itu. Dan memang ketika jujur Pak, selama dari 2017 sampai mungkin pandemi ya, kami hampir tidak pernah bikin yang namanya, company goals ya. Misalkan company Hmm. goals kita perlu omset kayak gini gini, kita hanya jalani apa adanya aja dan justru, loh kok waktu pandemi kemarin naiknya luar biasa banget gitu. Hmm. Hmm. Drastisnya itu luar biasa banget. Tapi memang di situ juga Kaping juga merasakan juga seperti kondisi ketika apa, karena tidak berbasis data ya, Pak, ya. Jadi, buku pertama 3.500, buku kedua terjual 7.200-an eksemplar, buku Hmm. ketiga kayak gitu. Jadi pernah ada yang kondisi, "Oke, kalau kayak gitu kita langsung ready stock, kita langsung cetak 10.000." Ternyata kejual 1.000. 1000. Itu. Forecast-nya dibalik dengan aktual. Iya, iya betul. Oke, oke, oke. Oke. Nah, gitulah. Kalau kalau boleh balik kepada topiknya adalah Oke, kemudian the failure story. oke. Ini Mbak Erlin, saya kita memilih audiens apa namanya narasumber ini tepat. Yang Oh, per- Masya Allah. yang pertama ini Mas Oke, Saiful Islam, betul. itu beliau itu list gagalnya banyak Oke, sebagai profesional dan sebagai entrepreneur startup. oke, Dari itu eh, clear. clear. Kemudian yang kedua adalah Mas eh, Rizky, Rizky ya, ya Mas Rizky. CEO-nya wise.id, Iya, ya. Di situ dua momentum gagalnya dia yang amazingly baru pertama kali diceritakannya oke, kepada semua audiens yang tidak pernah oke. diceritakan dimanapun. Masya Allah. Dan ternyata 1 jam nggak cukup.
Jadi kita momen gagal keduanya kita akan lanjutkan. Gitu. Oke. Nah, kemarin ketiga adalah Mas Satya. Dia adalah the kingmakers. Dia banyak Oh. menghasilkan tokoh-tokoh dan orang-orang hebat di Indonesia dan punya bisnis banyak. Nah, dia punya pemikiran lebih gila. Saya tidak ada perasaannya gagal. Waduh. Padahal dari sekian ratus perusahaannya banyak yang tutup. Oh, Masya Allah. Tapi dia merasa dia tidak gagal. Tapi dia belajar. Karena saya nggak Baik, berhenti. baik. Karena saya nggak berhenti, saya tetap lanjut. Tapi saya Ya, dan saya buat saya tidak merasa gagal untuk hal tersebut. baik. Nah, saya menemukan lagi. Saya yakin kalau ditanya Mas Canun ini, Mas, sepanjang perjalanan ini sampai ke Sakina, baik sebagai entrepreneur maupun sebagai waktu dulu menata untuk menuju entrepreneur, yang Baik. sabar. Pernah gagal nggak sih? Oh, jelas. Saya pikir Itu, nggak pernah gagal loh. Masya Allah, Pak. Atau itu mah bagaikan flip side of coin dalam hidup, kan? Oh, Mas Satya enggak tuh. Wah, itu kayaknya ini deh, apa? Iya. Definisinya ya mungkin ya. Ya, walaupun ditutup terakhir Mas Satya akhirnya ketemu dia gagalnya. Oke, jadi kalau Ya. memang benar, karena saya berasumsi kan begini, Mas bikin Kasakina tidak Hmm, punya goal dan tidak ya, punya setup dan tidak ya, punya bar. ya, betul. Kalau nggak punya bar, artinya mau sukses mau tidak, Ya. kan sebenarnya tidak ada kegagalan. Oh, gitu maksudnya, Pak. Kan nggak ada ukurannya. Kan nggak ada ukurannya, Ya, ya, oke, oke. ya Ya, kan? ibaratnya, oke, Persepsinya oke. kan seperti Dari itu. sudut, Dalam ya dalam betul, betul. dalam asumsi saya seperti Betul, itu, kan betul, gitu. betul, betul. Oke, dan kalau gitu cerita, emang kayak apa sih gagalnya? Sebetulnya kegagalan yang terdekat yang sedang dirasakan itu, bisa dibilang itu ada kontribusi Pak Hadi gede banget. Hah, serius? Waduh. Tapi itu nanti kita Oke, simpan di oke, belakang. oke. Oke, simpan di belakang. Baik. Nah, ini, tapi kan di satu sisi gini, Pak, sekalipun ibaratnya kita tidak set the bar, Mhm. ibaratnya kan kayak gini, kita misalkan mau apa namanya, mengerjakan sebuah project, kita kan Hmm. pasti harapannya minimal okelah, nyampe gitu. Ada bar kecil, Pak, maksudnya Ya, gitu, Pak. oke. Pasti itu ada ekspektasi sederhana yang itu kita At susun least gitu. pengen naik kelasnya. Ada Ada. keinginan naik kelasnya ya. Ada, Oke. Pak, ada, Oke. Pak. Jadi memang akan selalu ada seperti itu kan. Jadi kan kami juga pernah ditipu sama vendor gitu. Itu kan kami merasakan itu sebagai sebuah kegagalan karena dulu nggak pernah belajar. Saya jalanin bisnis teh selama ini ternyata lugu-lugu pisan, Pak, gitu. Hmm, hmm, Menganggap hmm, semua orang tuh baik, hmm, menganggap semua orang tuh punya semangat dan niat yang sama. Nah, jadi hmm. hal-hal seperti itu pasti itu jadi mewarnai hidup saya gitu. Tapi kalau misalkan mau ditanya sebenarnya, Pak, saya kan melihat hidup itu dibilang sukses dan gagal itu hal yang sangat-sangat normal karena hidup itu naik dan turun. Oke. Di mana-mana hidup itu naik dan turun. Jadi, dan sukses dan gagal itu bukan titik. Oke. Setiap kesuksesan yang kita rasain, nggak akan seterusnya tuh kita akan kayak gitu terus. Yes. Bisnis Oke. sendiri kan ada life cycle, Yes. ya kan? Nah, jadi saya melihat bahwa, yang paling mengerikan dari kegagalan itu adalah ketika saya gagal menyikapi kegagalan tersebut. Oke. Gagal ketika menyikapi kegagalan tersebut. Berarti Yes, gagalnya sudah didefinisikan dulu nih. iya, Artinya sudah tahu, ini yang ini nih definisi gagal nih betul, buat gua. betul. Tapi kemudian adalah bagaimana menyikapinya. Iya, Kemudian kalau gua berhasil berarti nggak gagal. Tapi kalau enggak, menyikapinya bermasalah, nah itulah gagalnya. itu Pak, Oke, itu. oke, wow, oke. Ini gagalnya adalah the next level gagal. Bahkan ini Pak, ketika kita gagal menyikapi keberhasilan, itu sendiri Hmm, kegagalan. exactly, Ya kan? exactly, exactly, exactly. Betapa banyak entrepreneurs yang dia terbuai sama track record di masa lalu, Yes, dan dia seolah-olah terjebak, nggak bisa ngubah sistem. Ya udah ya, terus-terusan aja kayak gitu. yes. Itu dia. Oke, dalam perjalanan tadi, baik Oke. itu sebagai konsultan, sebagai individu, sebagai entrepreneur, apa pengalaman yang real kalau boleh bercerita, yang terpaling menohok, paling pernah merasa gagalnya yang frustasi, pernah merasa aduh gregetan gitu sampai stres sampai ini dan sih Baik, baik. kayak Eh, apa sih? Tahun lalu itu sebetulnya pernah kita, ini Pak ya, secara keuangan,
minus 2,5 M, tapi itu bisa ditutup sebulan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita melihat itu sebagai sebuah gagal, hanya sebagai sebuah laporan keuangan terus kita nggak gerak, ya itu adalah kondisi ketika kita gagal menyikapi kegagalan. Tapi Itu waktu maksud waktu menyadari minus 2 miliar itu apa yang dirasakan? oh ya deg-degan Pak, manusiawi. Deg-degan. Allahu Akbar, deg-degan gitu. Hmm. Kalau itu terjadi 10 tahun yang lalu, kayaknya saya stres di situ. I see. Oke. Apa Iya, yang membuat kemudian tahun lalu tidak stres? Apa yang eee, dilakukan? karena ternyata ini Pak, apa namanya, yang saya rasakan kan ini nih kata-katanya sekolah CEO nih yang selalu saya ingat nih Pak. Kalau bisnis itu kan mirip seperti senjata, jadi yang paling utamanya itu adalah the man behind the gun ya. Dekat, betul. Nah, jadi leadership itu penting. Jadi dari awal saya bikin bisnis, Pak, saya itu kan, ya karena saya orangnya filosofis ya, saya tuh kadang-kadang tuh dulu mikir kayak gini, eee, customer itu nyari produk, pasti dia nyari value. Ya. Menurut saya agak agak nggak nyambung kalau Mhm. misalkan pengusaha justru fokusnya adalah sama money-nya, menurut saya gitu. Oke. Jadi, Oke. bisnis itu ternyata adalah aktivitas menebarkan value yang itu dibayar. Oke. Jadi fokusnya kita adalah value. Nah, dan ketika misalkan saya berada di bisnis ini, eee, saya tidak bisa melepaskan kaitannya bisnis ini dengan akhirat, dengan ibadah. Hmm. Karena, yang namanya manusia ternyata diturunkan ke muka bumi kan itu untuk beribadah, menjadi Hmm. sebaik-baiknya manusia yang Hmm. bermanfaat. Nah, dulu aja saya kan kadang-kadang kalau ngelihat di Islam doang, kadang-kadang tuh saya melihat seolah-olah sempit gitu, definisi ibadah mungkin seolah-olah hanya di masjid, hanya sekedar Ya. ngaji, yang mana Hmm. itu betul, tapi kurang. Soalnya kalau misalkan saya renungin lagi pada saat itu tuh gini, Pak, bola lampu malam-malam dinyalain di rumah sakit, itu dokter menyelamatkan nyawa dan jangan-jangan penemunya itu jariahnya dapat. Ya. Dan berapa banyak lampu yang menyala di satu kota, berapa banyak lampu yang menyala di satu pulau, bahkan di seluruh dunia ini, itu kalau misalnya penemu bola lampu ini muslim, jariahnya luar biasa. Hmm. Dan penyebaran seperti itu, mau tidak mau, hanya bisa dijalani lewat bisnis. Hmm. Hmm. Supply Hmm. chain yang baik, supply chain yang Hmm. berkah. Maka dari awal saya jalanin bisnis ini, niat utamanya adalah, "Ya Allah, aku pengen ridho, ini adalah persembahanku untukmu." Oke. Tujuan utama di situ. Jadi, dulu itu saya kan berupaya untuk melatih diri, misalkan kayak dari sholat ya, Pak, ya. Sholat, apa Hmm. namanya, di ruku itu buat saya, itu kesannya kayak kita tuh sedang mempersembahkan leher ke Allah. "Ya Allah, ini Hmm. leherku, Engkau bawa kemana mana aku yakin Engkau tidak pernah zolim sama hamba." Karena Hmm. Allah itu selalu ngasih yang terbaik, bukan kadang-kadang, bukan sesekali. Hmm. Jadi, mentalitas itu yang terus-terusan saya latih, saya bantu gitu, jadi kayak ngobrol gitu sama Allah tuh. Dan ketika misalkan Allah misalkan kasih bentuk misalkan di laporan misalkan tahun lalu 2,5 M, astagfirullahalazim. Itu, ya itu dulu lah ya, 1 hari, 2 hari seperti itu. Tapi itu Sebagai ya manusia biasa. iya, sebagai manusia Hmm. biasa, betul. Dan Hmm. justru ketika ngerasain kayak gitu, Kak, makin enak bermesra-mesranya sama Allah. Jadi justru di titik itu aja saya ngerasain, "Ya Allah, kalau kegagalan ini ternyata mendekatkanku padamu, aku senang, aku nikmati kejadian ini. Peristiwa ini aku nikmati, aku cintai ya Allah. Jangan Engkau hapus itu tangisan ini, jangan Engkau hapus ya Allah. Kalau Engkau ngasih tangisan ini, kalau memang ini adalah yang terbaik dan terindah darimu, aku ridho ya Allah." Tapi Oke. itu sambil nangis-nangis Pak, di mana, sambil sholat nih di sini nih, di Hmm. kamar, sambil Hmm. nangis-nangis yang, itu. Tapi setelahnya itu Pak, alhamdulillah, apa namanya, ada jalur, ada apa kan gitu, pengalaman pertama kan pasti seperti itu ya. Nah Oke. itu secara Sampai pada titik punya mentalitas seperti itu dan mindset seperti itu, visionary-nya, ya, itu kan sebenarnya dalam tanda petik ya, visionary mentality yang bertolak belakang dengan entrepreneurship betul, bisnis betul, kapitalis. betul, Oke, yang kapitalis ya di situ. Karena aim-nya kan kalau ngomong bisnis ya udah kapitalis karena yes, nafsu kan, karena nafsu. betul, Manusia betul, basicnya nafsu. Nah, ini kan betul, sebetulnya berkontrari terhadap itu. betul, Saya mau tanyanya gini, sampai berada di mentality dan mindset visionary seperti mhm, itu, mhm. penerimaan dan pemasrahan itu kapan dan apa proses yang paling men-trigger menciptakan twist Iya, berubahnya itu? iya, Pak, masya Allah. Ini kayaknya dalam hidup orang pertama yang nanya kayak gitu Bapak.
Aduh, Masya Allah. Karena saya lebih senang menanyakan prosesnya. Oke, betul betul. Jadi, aduh ini ya udah deh saya buka ya, Pak, ya. Siap. Seperti tadi yang Bapak pernah sampaikan bahwa, ada sedikit kesedihan yang pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang seperti saya mungkin ya, IQ yang cepat ini seperti saya adalah tidak mudah difahami. Jadi suicidal thinking atau percobaan bunuh diri itu pernah saya lakukan ketika SD, Pak. Wow, sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Jadi, Oke. ya karena orang sepi sendiri kayak gimana kan. Nah, proses kesendirian menurut saya sih ketika saya trace back ke belakang, proses penemuan mental yang seperti ini tuh karena saya ternyata menikmati kesendirian saya dari SD. Hmm, Nah, tapi ternyata saya bukan hanya sendiri yang sifatnya bengong, sendiri yang seperti hmm, gimana, tapi itu ternyata hmm, hmm, proses saya sendiri itu tuh sambil benar-benar siapa sih ini yang nemenin, siapa sih ini yang nemenin. Jadi hmm, hmm. proses itu tuh secara perlahan-lahan terepisodik luar biasa dalam fase-fase hidup saya, Pak. Yang mana Untungnya memang ada teman tadi ya. Temannya adalah alhamdulillah. game tadi ya. Ya, Tanamnya itu gini. Karena kalau sendirian tanpa teman, entah betul, itu Pak. teman-teman sebagai manusia atau Ya, sebagai guru atau sebagai orang tua, betul. keluarga atau mainan, pasti bisa nyasar. Nyasar, Pak. Betul, Pak. Ajaibnya kan anehnya ini ditemenin sama game Final Fantasy. Aneh kan? I see. I see. Tapi justru di situ ya proses pengelolaan, proses berpikirnya, ininya Itu dan dia. sejenisnya. Itu dia, Pak, termasuk pengelolaan hati. Karena kan ternyata Hmm, hmm, game-game Jepang itu game-game Jepang sekalipun memang ujung-ujungnya tadi berujung kepada tentang ateisme, ya, tapi dia itu selalu senantiasa mengajarkan tentang heroisme. ya. Nah, It same like Marvels juga in the end of the day. yes, Karena itu yang gampang dijualnya sebagai betul, kapitalis, sebagai betul, Pak. kapitalis. Ya, Itu oke. jadi Wow. semakin lama saya belajar tuh jadi itu, Pak, SMA itu saya entah kenapa terlatih, bahkan melihat daun jatuh, itu tuh ada semacam sentuhan Allah tuh yang bikin daun itu Hmm, jatuh. Jadi, saya melihat sebuah realitas, realitas yang bahkan dirasakan sekarang itu semuanya itu campur tangan Allah ada di mana-mana. hmm, Nah, jadi ketika misalkan pelan-pelan saya belajar tentang bisnis gitu, Pak ya, saya tersadari sebuah pola, Pak. hmm. Nah, pola tadi seperti tadi, pola kapitalistik dengan pola yang seperti ini memang sekilas tipis. Ya, Tapi, pola kapitalistik ini kalau kita cari source nuansanya apa, ternyata nuansanya itu adalah nuansa ego. Jadi, ya, saya sampai mendapatkan pemahaman bahwa din atau agama, agama itu kan bahasa Arabnya din. ya, Ternyata arti din itu bukan sesuatu yang ritual, tapi din itu artinya adalah way of life, cara ya, hidup. yes. Dan artinya ilah, ilah Tuhan, ilah itu ternyata artinya adalah sesuatu yang menjadi core of life seseorang. Hmm, Nah, jadi hmm, di sini, Pak, ilah itu core of life seseorang. Jadi yang menjadi ilah seseorang itu bisa jadi uang, hmm. bisa jadi nafsu diri sendiri, dan itu Ya, ada ayatnya di Al-Qur'an. Sehingga ya. ketika saya misalkan melihat bisnis kayak gini, nah ini balik lagi tergantung ilahnya siapa. Saya capek-capek kayak gini, nyusun plan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ini tuh saya capek-capeknya mau buat siapa sih? Kalau saya memutuskan dengan sadar, Menemukan value itu dengan sadarnya menemukan dengan sadar itu pas kapan dan di Mmm, titik apa? ya itu ada guru, Pak. Kalau sudah itu ada Baru itu. guru Hmm, saya dari Dallas, namanya Muhammad Faris. hmm, hmm. Nah, beliau yang ngajarin saya, nah ini nih hati-hati nih, ternyata apa, ada namanya hustle culture kan ya. Ya, oke, ya, Hustle culture sebuah pola hidup yang dimulai karena fokusnya adalah, kalau nggak cari uang, hmm, atau nyari work. Jadi hidup ya, kita saat ini, sosial kita saat ini, entah kenapa parameter kesuksesan itu hanya sesempit work or money. ya, ya, Padahal hidup kita itu ada secara keseluruhan, kita itu harusnya berkeluarga juga iya, bertetangga juga iya. Kita kan punya manusia makhluk multi amanah. ya. Nah, jadi beliau yang ngajarin saya, kita itu nggak boleh hidupnya hanya sekedar work or life, work or money. Work and money. Makanya aneh istilah work life balance itu aneh menurut beliau. Kenapa aneh? Sejak kapan work sebesar life? Hmm. Work itu Makanya kan harus saya sudah bilang waktu di kelas-kelas saya tidak ada itu. work-life balance. Itu Pak, betul No Pak. kind of. Bapak menguatkan itu. Hmm. Oke. Bahkan Bapak mengatakan, memang betul. Harusnya itu ini, work itu hanya bagian kecil dari life. Jadi kalau misalnya kita mau sukses dalam hidup, kita itu perlu bisa amanah di semua sisi kehidupan kita. Dan itu semua capek-capek mau kita lakukan itu untuk Oke. siapa? When you Gitu. start believe about that, jadi Yes? berubah dari sebagai entrepreneur, kita ngomong sebagai entrepreneurs ya Oke? sekarang. As an entrepreneur adalah kapitalis pada umumnya, Pada umumnya? pada umumnya.
Ini kemudian berubah menjadi, boleh dibilang saya menemukan dan saya punya WA group, kelompok saya itu saya menyebutnya adalah Sufi Kapitalis. Masya Allah. Keren, keren, keren. Itu dari sejak 2015 saya sudah Oke. punya Sufi Kapitalis Oh, luar yang biasa. mendefinisikan itu. Oke, Masya ini kan Allah. dalam tanda petik terkait dengan bukan tentang kapitalistik, tapi tentang Yes. sebuah value yang berbeda, Yes. yang lebih dari ini. Oke, Betul. tapi kan punya istri Betul. dan punya anak, Betul. punya tanggungan dan kewajiban. Betul. Betul. How you convince them, how you Mm-mm. make sure bahwa value ini adalah bisa dipahami dan dibersamai oleh keluarga juga. Oh, alhamdulillahnya. Karena kan gini, karena challenge-nya para entrepreneurs itu kan biasanya dengan pasangan itu karena bisnis jatuh bangun, lagi bangun dan tinggi, istrinya ini dan sebagainya, ketika lagi jatuh Masya macam-macam kan gitu loh. Allah. Kalau Ya, kapitalistik. Nah, ya. kalau diri kan bisa gampang. Hmm. Tapi ketika ada tanggung jawab, Ya, keluarga, istri dan ya, anak, ya. bagaimana memanage itu? Alhamdulillahnya, Pak. Justru Hmm. yang menguatkan saya bisa sampai sini itu karena value istri. Oh, oke. Saya ingat banget waktu kan ya saya kan nikah 2012 masih apa? Masih kuliah. Jadi saya Hmm. nggak punya kerja. Tapi saya bilang pada saat itu kalau ditanya lah kamu kerja gimana sama dulu papa mertua. Pak, ayah saya, bapak saya memahami kekhawatiran bapak. Betul, memang betul saya memang belum bekerja. Tapi insya Allah komitmen saya adalah saya akan senantiasa tetap bekerja. Gitu. Nah, jadi, saya ingat banget ketika hamil, Pak, ketika hamil 8 bulan anak pertama kami, rumah kami kemalingan. Hmm. Jadi, tabungan buat lahiran itu hilang, mas kawin semuanya itu hilang, laptop itu semuanya hilang. Dan ilmu itu semua hasil kerja keras tadi, menulis Betul, banyak ini dan betul, sejenisnya ya. betul, Jadi itu artinya ketika memutuskan menikah itu sebenarnya udah punya modal juga sih sebetulnya ya. ada modal Jadi alhamdulillah. ketika bicara kebutuhan Maslow-nya yang basicnya udah lewat lah. Enggak juga Bukan sih, Pak. udah lewat, sudah paling tidak masuk di situ. Sudah ada, Setidaknya cukup lah. sudah ada ya di situ. Ada lah, Oke, setidaknya ada oke, cukup. Nah, oke. tapi, cuman ini, Pak, saya yang masih ingat itu kayak gini, ketika waktu ke ATM, loh ternyata uang di ATM saya 147.000 nggak bisa diambil, Pak. Hmm. Padahal istri pada saat itu udah, "Ini habis, Bi, gimana caranya?" "Aduh, Mi, gimana 147.000 lagi, nggak ada uang lagi." Istriku yang masih hamil besar itu bawa sapu sambil bilang gini, "Tenang, rezekinya ada." Apa yang dilakukan sama istri saya? Nyapu-nyapu ke bawah kasur, ternyata banyak koin-koin dikumpulin, saya kan orangnya nggak rapi, Pak. Itu Hmm. dikumpulin ada itu 100.000 bisa belanja buat 3 hari, Pak. Masya Allah. Jadi, kalau misalkan yang membuat saya terkuatkan, justru kayaknya saya ngerasa yang keduniawian yang sangat-sangat kuat tuh justru saya. Jadi saya dikuatkan sama istri, ternyata, istriku mentalnya seperti itu, jangan jangan berani-beraninya kirim harta haram ke dalam rumah, Hmm. dan kondisinya bisa sampai selapang itu, justru itu yang Hmm. membantu menguatkan saya dan sekarang itu kan saya ini Pak, saya sedang kuliah di MBA ITB Ya. dan saya sedang ini sekarang, sedang digojok sama banyak dosen itu untuk bagaimana saya menelurkan antitesis dari kapitalisme bisnis itu, saya lagi Hmm. keluarin ini Pak, lagi mematangkan yang namanya barokah based business. Wah, ini sufi kapitalis beneran nih. Saya rasa ini nih. Hah? Nah, kapitalisnya kan berdiling dan berbisnis dengan Allah kan gitu loh. Betul. Kapitalis ya kan hitungannya di situ. Oke, wow Sufinya ini. gitu ya, Masya Tapi Allah. berarti benar lah ya. Apa di belakang suami yang hebat itu selalu ada istri yang kuat. Iya, betul Pak, saya Hmm. merasakan begitu. Nah, kalau yang kapitalis Heeh, beneran itu ada tambahannya. Di apa itu depan, Pak? di belakang suami yang hebat ada istri yang kuat, Ya, dan di belakang istri itu ada dua pembantu, iya, dua supir, oke. dua tukang kebun. Aduh, 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 Nah, aduh. itu yang kapitalis ya kayak gitu tuh. Iya, iya, Itu iya, masih iya. koma, yang tadi masih koma tuh. Yang tersembunyi-tersembunyinya nggak tahu ya itu gimana ya Pak. Oke, menjadi menarik. Dan Iya, kalau kayak gitu, sekarang sudah Sakinah dalam step yang sudah mulai apa namanya membangun, sistemasi. terbangun, Betul, tersistemasi sampai ke Malaysia, ke ini dan sejenisnya. betul, betul. Kan kan seolah-olah awalnya Ya, kemudian saya bikin bisnis mah nggak punya tujuan, bukan nggak punya tujuan, nggak punya
nggak punya bar, nggak punya Ya, ini betul. jenisnya ya di sini. Betul, betul. Oke, ketika sudah terlanjur seperti ini, kan Oke. terlanjur kan, Oke. mau Ya. dibawa kemana entrepreneurship leadership visionnya, Oke. kota Sakinah bisnis Mas Canun. Oke, baik. Ya, jadi ini Pak, apa namanya, sebetulnya sekarang itu jadi saya merasakannya bahwa bisnis itu kan balik lagi tadi ya, it's all about giving value. Hmm. Nah, jadi, value-value yang perlu dibangun ini kan sekarang ini, apa, sebelumnya bayangin Pak, saya nggak pernah punya, basic bisnis, tidak pernah punya gimana. Jadi, kalau misalkan bisa dibilang dalam tanda petik kegagalan saya yang lagi dalam waktu-waktu dekat ini, salah satunya adalah ternyata 7 tahun ini saya nggak pernah mendokumentasikan apapun, nggak ada SOP. Dan ketika menjadi membesar dan begitu sangat kompleks baru nyadar. Makanya kuliah Pak. Oh. Jadi ini saya sedang berada dalam fase kegagalan. Alhamdulillah. Dan reaksinya adalah kemudian mengambil investasi untuk belajar, kuliah dan sejenisnya. Dan Dan ya reaksinya. dan juga kan networking dan ternyata Hmm. saya banyak mempelajari banyak hal, Pak. Oh, ternyata waktu saya masih kecil dulu, awal-awal ya udah, kita berarti meng-hire orang kan seadanya, semampunya, seterbatasnya kan. Hmm. Oh, ternyata di bisnisnya sekarang nggak bisa kayak gini, Hmm. Hmm. Barulah tahun kemarin saya sendiri merasakan sebuah episode di mana saya sampai perlu, apa namanya, ada resign, keluar itu sampai 10 orang ya kalau nggak salah, lebih dari 10 orang, Pak. Oh, oke. Karena memang Oke. ternyata ya gitu kan, dulu mental lugunya yang penting murah, kita bertumbuh bersama-sama, oh ternyata nggak bisa kayak gini. Tidak semua sufi kapitalis mentality Itu itu dia, diturunkan ke semua karyawan. betul. Ya inilah Pak, kalau, Oke. itu kan terjadi kan Dan jadi shock. ah, Ketika 10 itu resign jelas, shock. jelas, jelas yok. Ya Allah, kan kirain tadi gini-gini, kita udah sama-sama sampai sini ya, bahkan ada beberapa yang udah saya umrohin misalkan kayak gitu. Hmm. Tapi memang Hmm. ternyata kondisi sekarang ini, aduh ini kenapa ya? Pilihannya sekarang saya perlu mengubah mindset, membanting mindset, jadinya kita perlu grow atau enggak you live gitu. Hmm. Sampai jadi kayak gitu, jadi perlu teganya perlu muncul, apanya perlu muncul. Dan bahkan nih Pak, ini yang paling menariknya ya, ya ini ya Pak ya, sekarang kita bawa nih, apa maksudnya kesalahan yang kontribusinya adalah Pak Hadi. Saya Saya akan dengarkan dengan seksama. Waduh, gara-gara kelas si OO nih. Tapi ini insightful-nya luar biasa. Jadi, Bapak ingat nggak, saya pernah bilang kan, Sakinah itu dulu itu, channel-nya hanya satu, Ya, distributor, ya, gitu kan. ya. Nah, saking kita membangun keakraban misalkan kayak gitu tuh, mereka semangatnya itu hanya didapatkan dari, sebagian besar ya, tidak semua, sebagian besar itu hanya mendapatkan kekuatan power dari validasi dari istri saya. Hmm. Nah, jadi ini nggak sesuatu yang tidak bisa disistemasi. Ya. Nah, jadi, ketika misalkan sekarang kayak gini, Pak, apa namanya, yang jadi bahan pikiran saya balik lagi tadi, usia saya terbatas. Saya pengen manfaat itu terus-terusan ada. Ya. Sehingga mau tidak mau ini harus tersistemasi. Ya. Sedangkan kondisinya ini 100% loh kemarin itu, Hmm. semuanya adalah distributor. Hmm. Nah, Hmm. kemarin kan ingat banget saya ketemu sama Pak Harman ya, Pak, ya, dulu. Ya. Pak Harman juga cerita dari sekian online tuh ternyata cuma segini dan tetap ada di Hmm. seller, tetap ada, oh ternyata bisa akur ya. Wah, saya Hmm. kira ya udah tinggal bikin kebijakan aja ya. Ternyata itu respon reaksinya emak-emak itu luar biasa, Pak. Hmm. Ada yang sampai kondisinya adalah memboikot terjadinya penjualan pun ada. Hmm. Jadi revenue bisa sampai ngedrop sampai 60% itu, Pak. Hanya Ya. gara-gara mood. Ya. Allahu Akbar. Dan itu tuh yang itu kalau disebut kegagalan lagi, salah satu perih-perihnya kegagalan yang pernah saya rasakan itu adalah ketika kami merasa bahwa kami membersamai mereka, kami kira value itu nyampe. Hmm. Ternyata enggak. Oke. Dan jadi pada saat itu menurut saya, Pak, yang lebih sedih daripada kami pernah dapat laporan keuangan minus 2,5 M, itu adalah ketika kondisi kami merasa, oh ternyata kami adalah mentor yang gagal. Gitu. Merasa ditinggalkan. Bukan, merasa mentor yang gagal. Merasa yang gagal, bukan Iya, merasa ditinggalkan. kalau itu saya nggak ada masalah. Nggak Tapi peduli. Oke. maksudnya kenapa ya respon mereka kok jauh? Padahal kan saya maksudnya gini Pak, Hmm. ngajarin marketing itu yuk kita lihat sama-sama surat Hud ayat 87, Ya. 88 yang tipe-tipe Ya. kayak gitulah. Ya. 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 Loh kok ketika kayak gini justru malah ganas ya sebagian besar Hmm. dan
ada Hmm. kayak gini dan kemana nih dulu value-value yang kita perjuangkan bersama. Banget. Hmm. Saya lebih ke situ. Kalau Hmm. misalkan masalah itu kan saya nggak apa namanya, insya Allah sangat-sangat yakin rezeki mah sudah Allah tanggung. Ya. Yang penting ikhtiar keras kita nih. Nah, di sembari kayak gitu Pak, alhamdulillah kami juga membangun channel lain sekarang gitu. Akhirnya Meskipun punya multi punya channel akhirnya. Jadi gambar-gambar matriknya itu akhirnya terwujud. terwujud. Alhamdulillah. Itu tuh apa namanya, yang paling rame kan itu Pak, apa, ada top distributor kami akhirnya left karena ada perubahan Hmm. kayak gini gitu. Terbayang. Wah, tapi ya oke, bismillah, apa namanya, sama tim yang baru gitu kan, tim yang apa, lebih berkapasitas, lebih kayak gimana, awal-awal kaget juga kok kondisi masuk ini segini banget, sekali masuk Hmm. langsung ditarget kayak gini gitu kan. Ya memang kondisinya begini Bro, ayo kita gaskeun, tapi pelan-pelan, apa namanya, benih-benih itu mulai ada gitu, mulai ditumbuhkan semakin lama semakin lama semakin lama. Begitu Oke. Pak. Mantap. Saya mungkin masuk ke dalam pertanyaan yang ini. Dalam Sakinah itu kan bisnis terhadap anak-anak ya. Betul Bukan bisnis terhadap anak-anak. Apa namanya? Membangun value-nya terhadap benefit pada anak-anak. betul Segmen targetnya. Yang betul dimana sebetulnya decision maker dan influencernya adalah ibunya. betul Betul ya. betul. Nah, kalau boleh saya tanya, berangkat dari pola Indonesia, tadi Mhm. ketika datang di awal cerita, ketika bawa buku 1,5 ton ke Malaysia, one to another day gone, laku. Iya iya. Sementara itu di Indonesia sama dengan apa? Sus Dan itu cuma 2-3 hari, yang di Indonesia setahun tuh, gitu. iya, Dan kayak gitu. Ironis banget gitu loh. Sebetulnya, ironis. sebetulnya apa yang tadi akhirnya tentang literasi dan sedih. Mhm, Apa yang dilihat dari sebuah segmen market yang dimana usernya adalah anak-anak dan baik decision maker dan influencernya adalah ibunya, orang baik. tuanya. Jadi gini Pak menariknya Pak, ketika kita, apa ya, ketika iklannya kita adalah, "Bu, ini buku bacain bukan buat anak," pasti ketolak, Hmm, gitu. hmm, Jadi kita perlu mendalami why you need books. hmm, Nah, hmm. kan banyak kan kebutuhan kebutuhan anak itu misalkan adalah pengen deh anaknya itu rajin sholat, nggak perlu aku suruh-suruh perintah-perintah lagi. Kalau bisa inisiasi itu muncul dari dalam diri. Misalkan kayak Tapi gitu. tapi kan kontrari terhadap kondisi bahwa kemudian berperang dengan digitalisasi. Betul betul betul. Nah, justru di sini Pak menariknya Pak. Jadi Hmm, yang kita gambarkan secara marketing adalah kondisi yang diharapkan sama ibu misalkan tadi ya, pengen anak-anaknya rajin sholat tanpa perlu dipaksa-paksa lagi misalkan kayak gitu. hmm, hmm. Gimana lagi caranya kalau bukan buku? Oke. Nah, jadi buku itu hanya media. Tapi yang kita gambarkan itu adalah your problem. What is your problem? I can solve it. Bentuknya buku. Apakah di luar buku ada digitalnya juga? Ada, Ada. So just berarti ada. buku dan digital itu alat saja. Iya, betul. Tapi kontennya, deliverable kontennya, value-nya Betul. tadi. Betul. Oke. Betul. Jadi artinya sebenarnya tidak sedang melawan tentang digitalisasi. Tidak. Hanya kita gini, Pak. Kalau misalkan bicara digitalisasi kan kadang-kadang gini, orang itu, kita itu kan adalah generasi yang gagap karena Hmm, kita adalah generasi pertama yang menerima gadget gitu kan. hmm, Nah, hmm, jadi saya bukan penganut kita nggak boleh digitalisasi sama sekali, bukan juga. hmm. Tapi tidak juga kita ngikut-ngikut headlessly tanpa Ya, ada konsep. ya. Karena yang menjadi masalah dari generasi sekarang itu adalah semakin canggihnya contohnya AI misalnya kayak gitu ya, Hmm, semakin orang malas buat mikir. hmm, Berarti kan problem utamanya itu adalah, bukan di gadgetnya, tapi orang hmm. tua nggak punya konsep. Harusnya gadget yang ada itu digunakan agar kita semakin banyak berbuat kebaikan di muka bumi ini. Sebagai Yes. khalifah di muka bumi ini, harusnya kan kayak gitu. Jadi harusnya, bukan gini, gadget itu jangan sampai jadi sarana untuk orang tua dan anak-anak, sarana semakin nempel sama dunia, sampai Hmm, lupa Allah, sampai lupa akhirat. hmm, Nah, hmm. kejadian sekarang tuh kecanduan, Ya, top up skin terus-terusan. ya. Nah, ini kan kapitalisme, bisnis kapitalisme pasti ngincarnya itu. Gimana bikin Tapi customer tapi kecanduan. tidak mudah nggak sih di Sakinah sekarang mencari orang tua Mhm, yang punya anak, mhm. yang punya visi literasi tinggi, Kalau bahwa karena mhm, kan sekarang generasi orang tuanya ya sibuk dengan digital, diperbudak betul, digital, anaknya juga diperbudak digital gitu loh. betul, betul, Dan betul, akhirnya saling jauh tuh mereka di situ. betul,
ya kan gitu. Kalau Betul. pertanyaannya adalah di Sakina sendiri karena target segmennya tadi adalah dengan anak-anak, Mhm, yang di mana decision maker dan influencernya adalah ibunya, betul. sebegit sebagaimana susahkah sekarang dengan kondisi sekarang atau Menariknya gini, Pak, justru dengan adanya kayak gitu, kita itu menciptakan produk-produk yang sifatnya efek edukasinya kedua sisi. hmm, oke. Jadi, misalkan tadi konten-konten yang sifatnya, digital untuk anak, ada juga yang buat untuk orang tua. Hmm, Buku kami pun bahkan, sudah, apa namanya, hampir semua customer kami bilang, "Kenapa ya ketika aku bacain buku ini ke anak, akunya juga ikutan netes? Oh ternyata hmm, asik ya baca bukunya." Nah emang itu yang memang mau kita hmm, sasar. Bagaimana menciptakan experience-nya itu adalah double tail. Kedua hmm, sisi, seperti itu. hmm. Jadi ketika melihat tadi jelas Pak, itu justru besar banget. Tapi di satu sisi yang lain, kami melakukan riset market di tahun 2022, ternyata justru tidak hanya ibu buyer-nya. Oke. Justru yang Siapa? paling menarik adalah Siapa? kakek nenek. Kakek neneknya. Influencernya berarti kakek nenek juga dan Kakek dia decision nenek maker juga. juga. Iya, Oh, langsung nah. beli aja, sayang cucu, dan kakek nenek itu, market ini, apa namanya, buying power-nya jauh lebih gede daripada ibu-ibu yang baru punya Ya, balita. yes, yes, yes. Kalau ibu adalah kepada orang tua itu adalah kepada anak pertama. Betul, Kalau nenek kakek itu adalah ke cucu pertama dan atau seluruh cucu. betul. Itu. Jadi ada penyesalan parenting yang dilakukan kepada ibu, ada pada anaknya, nggak mau dilakukan ulang kepada cucunya, itu bisa kita tembak, Pak. Wow, wow, that's opportunity-nya. Keren, 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 keren. Ternyata ada kakek dan nenek yang juga. Betul. Ya, karena orang Indonesia itu setelah menjadi dewasa, anak dan sejenisnya itu akan tetap warisan aja bergantung sampai ke anak cucu dan buyut. Cicit Betul, ya. betul. Wow, Dan wow, bahkan kan wow. menariknya tadi, Pak, sekalipun sekarang digitalisasi terjadi, banyak orang tua yang jengah juga ngelihat anaknya kecanduan tapi games. Tapi masalahnya orang tuanya juga kecanduan. Betul, Iya kan? That's the betul. big problem ya kan gitu. Betul betul betul, itu. Makanya kan kalau di kita ada, apa namanya, kita, produk salah satu campaign yang kita sampaikan itu adalah bagaimana penggunaan gadget itu barokah, barokah Hmm, gadgetings. hmm, Jadi bagaimana cara misalkan kayak gini, kita pengen nih anak kita masa depan, jadi, apa namanya, menguasai masa depan kayak gitu kan. hmm, Tapi hmm, gimana menguasai masa depan kalau sekarang aja fokusnya aja di TikTok gini-gini. hmm, Gitu. Ya kan hmm. kayak gitu. Harusnya kan yang kalau yang mau dibiasakan adalah productivity apps. Coba Yes, ajarin Notion, ajarin ya, Excel, ajarin ya, Canva gitu kan. ya. Ini diajarinnya bukan entertainment yang tidak berujung itu. Itu tuh adalah penggunaan gadget yang justru mendekatkan kepada kenikmatan dunia yang tidak berujung. And as I mentioned waktu dari sejak dulu kan saya bilang salah one Betul. of the kategori yang akan booming itu adalah tentang anak-anak kan. Saya ingat ya Betul. waktu itu ya. Betul. Dan one of the YouTuber terhebat viewernya, penontonnya, tahu nggak siapa? Aneh yang itu anak-anak itu, Pak. Nggak terkenal juga di Indonesia, saya lupa namanya siapa. Enggak. Pink Pink ini yang apa Baby Shark. Pingfong. Iya, Oh ya Baby Shark. Pingfong, Pingfong. Iya iya Pingfong. Baby Shark itu terbesar loh. Masya Baby Shark Allah. itu terbesar. Baby Shark itu. Dan anak-anak itu kan mengulang-ulang terus dia dari Betul seluruh betul gadget di situ. Nah, betul. sehingga cuman kan harusnya kan ada kebermanfaatan ini. Makanya dari Betul, sisi market sebetulnya sangat besar sekali kan di situ. Nah, betul betul. wow, Mas, apa yang paling susah ketika pernah cerita, oke, this is good, gagal, kayak model ke keluarga apa sebagai segmen market yang kira-kira pernah cerita, wah, gue nggak berhasil nih kalau tipe segmen yang keluarga yang begini nih. Untuk menjual Sakinah buku-bukunya atau kemudian gamenya atau apanya itu. Biasanya Mmm, yang sukses di segmen apa? Atau yang gagal di segmen keluarga yang modelingnya kayak apa sih? oh, ini agak-agak entar dulu, saya agak-agak confused juga nih, Pak. Karena memang, biasanya kita sudah langsung segmented, Pak. Udah Yang langsung biasanya segmented ya? iya, jadi saya mungkin ya itu, keterbatasannya mungkin saya agak sulit ya, belum mengeksplor di luar itu kecuali apa-apa yang kepikiran sama saya dan hasil diskusi kita, Pak. Misalkan kayak Bapak kan pernah bilang, Kang Canun, "Coba deh itu bikin di mana namanya, kalau misalkan, mau buka semacam pop-up shop, saya Hmm, pasti bakal milih satu tempat." Apa gitu, hmm, Pak? Rumah sakit. hmm, 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 Nah, yang gitu-gitu tuh kemarin, belum ini sih, belum secara serius dilakukan karena memang, eee,
energi sumber daya dan macam-macam itu masih belum sempat ke sana. Karena kan sayang begini nih, maksud saya gini, eh, 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 bukunya ini bagus banget Mm-mm. buat yang sudah kuat Islaminya, keluarganya bagus dan tambah kuat. Oh, yang belum juga Atau justru ada bagus, Pak. yang belum Betul. mau belajar ini, yang paling mudah itu di tap into yang mana? Yang paling mudah itu justru yang ini, yang apa? Yang bukan yang kuat Islamnya. I see. Malah yang itu ya. Iya, karena dia kan sedikit banyak ada rasa aku tuh pengen anak aku jauh lebih baik daripada aku. Hmm. Hmm. Nah, jadi selalu ada rasa-rasa itu. Sedangkan kalau misalkan yang sudah terlalu pengajian banget, kadang-kadang tuh justru diprotesin, Pak. Ini kenapa iklannya ada lagu? Ini Hmm. kenapa ada mata? Harusnya Hmm. kan. Nah, yang Hmm. gitu-gitu tuh Hmm. cukup Hmm. agak ini, agak Hmm. menantang. Hmm. Justru akhirnya malah punya pemikiran sendiri lagi Ada ya mereka pemikiran ya. sendiri. Dengan Oh, keyakinan betul, value-nya mereka betul, masing-masing ya. betul, betul. Dan kalau misalkan itu juga, saya baru ingat jadinya Pak, kalau misalkan ada dulu salah satu yang di tab apa ya, ada salah satu yang mungkin agak susah di tab ini itu justru adalah orang tua yang basic pendidikannya S2 ke atas Pak, dulu sebelumnya, sebelum kami kuliah. Hmm. Justru Jadi malah S2 ke atas. Kenapa ya? sebelum kami kuliah, ya nggak tahu ya, kadang-kadang ada yang kayak misalkan ini, apa namanya, kami dapat laporan gitu kan, waktu di Jogja itu ada sekumpulan market yang sebetulnya sudah tahu tuh Canun Fufu, tapi itu karena ada psikolog-psikolog apa, ya karena melihat kami hanya lulusan S1 atau apa, nggak mau tuh ditolak. Ah, Tapi dia tidak melihat konten, enggak, tapi melihat profil siapanya. ada yang seperti Ada itu. situ. Jadi Oke. ketika kami kuliah, itu ada beberapa ini jadi kebuka juga memang gitu. Hmm. Ya, Hmm. jadi Hmm. ternyata kayak jadi sama apa diskusi sama kepala sekolah, misalkan seperti itu tuh jadi terbuka. Wow. Kepala sekolah swasta dan kayak gini. Oh, ini kok ajaib sekali gitu ya, baru Oke. terjadinya ketika Itu kan dari keluarga dan orang tuanya. mm, Kalau boleh sharing lagi karena bergaulnya dengan anak-anak juga. mm, Profiling anak-anak Indonesia itu, at least dalam cita-cita pemerintah bahwa Indonesia emas di 2045 itu, are you sure yakin atau enggak? itu kita perlu berjuang sekuat tenaga, Pak. Saya yakin, Perlu sama. berjuang, Tuhan sama. Saya yakin, sama. Itu tapi kalau di Malaysia sih Oke, apa yang terlihat? Apa yang terlihat ketika gini. bergaul dengan anak-anak itu? Nah, kadang-kadang tuh gini, Pak, di satu sisi ya, bicara tentang anak-anak. Dream job. Hmm, Dream jobnya aja beda. Indonesia kan dream jobnya pengen jadi YouTuber, yes, ya, dream influencer, job, yes. Dream jobnya anak-anak Malaysia adalah pengen jadi cikgu. jadi guru. Yes, Hmm, itu beda banget. hmm, Kedua, ketika misalkan kayak gini, apa namanya? Ini juga pengaruh sama orang tua ya kadang-kadang ya. hmm. Orang tua karena nggak pengen ribet ngurus anak. Jadi makan aja sudah langsung dikasih gadget alih-alih daripada diskusi. Yes. Padahal kalau misalkan diskusi itu bisa menaikkan nalar dan bahkan bisa membuat dia inisiatif nanti ke depannya. Hmm, Tapi kan kalau misalkan anak nangis, pengennya langsung jajet. Bahkan hmm. tidak sedikit kok yang datang ke stand kami, anaknya udah mau dibilang jangan sama orang tuanya. Apa reasonnya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Kan kalau udah anak nangis terus orang tuanya bilang, gak mau udah sini-sini aja. Nggak enak juga kita nanya, Bu kenapa nolak Bu? Bu, duit, atau naon sok atuh gini. Saya kasih diskon mun duit kan gitu. Iya gitu. Oke, Makanya. oke. Dan kecenderungan anak-anak yang sekarang itu memang apa ya? Boleh nggak disebut seperti ini bahwa eh, less less parenting. Jadi saya Oh, lagi jelas. berpikir. Kemarin saya ditanya gini di podcastnya ini. Jadi ditanyanya gini pertanyaannya, Pak Hadi. Jadi nasihat untuk anak-anak generasi muda, Gen Alpha, Gen Z, apa Gen Alpha, Gen Z, ini tuh apa? Saya bilang, maaf saya nggak bisa memberikan nasihat lagi. Waduh, Kenapa? Karena sudah terlalu jenuh mereka dinasehati. Saya bilang. betul. Tapi yang saya ingin ajak adalah yuk kita lakukan parenting teladan yang baik buat mereka. Betul. Karena mereka sudah muak dikasih wejangan, dikasih dakwah, dikasih ini, saya bilang. Yang mereka lihat itu sekarang mereka begitu itu sebenarnya hasil karya dari generasi yang tua orang tuanya.
betul. di situ. Apakah apakah seperti itukah yang harus sebenarnya bangsa ini kalau tadi cita-cita Indonesia emas? Sebetulnya ini, Pak, kalau misalkan lihat anak-anak sekarang itu sebetulnya lebih butuh sentuhan orang tuanya untuk ngobrol tanpa ada modus. Maksudnya tanpa ada modus kan gini, kadang-kadang kan anak ditanya, "Nak, sini gimana sekolah? Gimana Hmm, ini?" hmm, Tapi coba, ini apa namanya, ngomongin hal-hal yang nggak penting sama anak itu tuh penting. hmm, Dan mereka kekurangan hal itu, karena mereka kesepian, kekurangan hal itu, ya dapatnya lagi-lagi hanya layar. Jadi kalau hmm, misalkan anak-anak yang terus-terusan layar 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 layar, itu sudah banyak penelitiannya ya, istri saya kan sekarang lagi belajar di psikologi ya, itu banyak riset-riset yang nunjukin itu semakin lama bukan hanya anak-anak, orang dewasa sekarang, semakin lama screen time yang sifatnya tidak jelas, itu potensi loneliness-nya itu tinggi luar biasa. hmm, hmm, hmm. So the next journey about that situation adalah opportunity terbesar adalah rumah sakit jiwa. Serius. Ini mind blowing sekali, Pak. Kenapa? Karena simple. Ini akan error semua psikologik kejiwaannya. Iya, itu dia, Pak. Semakin banyak dan semakin mudah. Yang kedua adalah kemudian karena Indonesia religius, beda dengan Jepang dan Korea, mereka bunuh diri outputnya. Indonesia bunuh diri itu masih takut masuk neraka. Akhirnya jadi Betul, jiwa, jadi betul, gangguan jiwa. betul. Saya selalu meyakini bahwa kalau mau bisnis, the next game-nya adalah tentang kejiwaan, gangguan jiwa. Bikin Ya, rumah sakit jiwa. iya iya, bisa sih, Pak, betul. Iya, pendekatan kami sih sebenarnya itu, Pak, apa namanya, Hmm, membangun momen kebersamaan sama keluarga, hmm. retreat gitu. Tapi ya itu betul juga sih, Pak, ya. Oke, oke, oke. Nah, Ini ada pertanyaan. Ini ternyata nggak kerasa loh, udah sejam lebih loh. wah, Masya Ya Allah. Allah. Ya, Nah ini iya, ada pertanyaan dari Mas Didit. iya, Cak Nun kalau boleh tanya potensial marketnya di mana? Bisakah baik, diberikan secara detail potensial market bukunya di manakah? baik. Terus ada pertanyaan lagi, apakah rumah sakit jiwa itu salah satu potensial? Itu rumah sakit jiwa, itu lagi rumah sakit dulu. Saya pernah diskusi dengan Mas Cak Nun ini adalah, Mas Cak Nun, kalau mau bikin pop up store itu coba di rumah sakit yang di mana Betul, ada rumah sakit untuk anak. betul, Sehingga ketika anak diopname atau ketika anak itu kemudian lagi berobat dan sejenisnya, instead of nunggu lama atau kemudian mereka diopnam, yes. itu biasanya ada ngasih buah, ngasih Mhm, ngasih bunga, buket, tapi betul, kalau anak-anak itu kasih buku sehingga betul, mereka membaca. Itu kenapa saya waktu itu memberikan advices bikin pop up store-nya itu di rumah sakit. betul. Seperti itu. Kita sudah mencoba miniaturnya, Pak, dengan Hmm, hmm. membuat program sosial namanya Bidan Literasi. Wah, punya connection network kebetulan di situ dari istri ya. Betul, Oke, betul. oke. Nah, oke, balik lagi ke pertanyaannya. Boleh tanya potensial marketnya buku itu di mana sih? Dan kemudian bagaimana Cak Nun menemukan potensial marketnya? Baik. Jadi kalau misalkan ditinjau flashback ke belakang, secara ini tadi bisa bisa dibilang kita tanda petik kebetulan ya. Karena Hmm, kan hmm, hmm, caranya tadi seperti tadi. Cuman ini tadi, apa namanya, dari perjalanan panjang dari 2017 yang sifatnya itu kami nggak melakukan STP, Pak. hmm. Ya kami Oke. karena kebetulan influencer aja, kami sering iklan, kami hanya nanya, alhamdulillah kebetulan 3.500, alhamdulillah kebetulan." Nah, itu kayak gitu. Jadi baru Hmm. kami data itu 2022. Jadi selama ini tuh kami Untuk memudahkan teman-teman audien yang belum belum paham, STP itu adalah oh iya maaf, segmenting, segmenting, targeting, targeting, and positioning. positioning. Ya. Oke, STP itu. Oke, lanjutin. Nah, jadi seperti itu kan saya baru sadar ilmu marketing STP itu juga baru di 2021 lah ya. Nah, makanya itu, ini, apa namanya, membuat saya merasa, "Oh, saya butuh riset nih." Teman saya kan kebetulan ada seorang peneliti, peneliti sosial. Saya minta beliau, "Tolong dong risetkan bagaimana, market kami," gitu. Jadi, yang sudah ada, database-database yang sudah dipegang tolong dipotret, itu ada 32.000 data pada saat itu. Nah, ketika dipotret, oh didapatkanlah ternyata, behavior-nya seperti apa, psikografisnya seperti apa, demografisnya seperti apa, barulah kami memahami itu di situ, Hmm, gitu. hmm, Nah, jadi sebelum mendapatkan itu, fokus kami ibaratnya hanya online saja, hanya dapat closing dari WhatsApp, Instagram, hmm, hmm, hanya seperti itu.
Nah, jadi barulah kami baru mulai cobain ads, cobain marketplace, itu barulah akhir-akhir ini dengan Hmm, data yang sudah dipunya, I see. gitu. Wow, wow, wow. Saya yakin insya Allah dengan kondisi Indonesia kelas menengah atasnya Mm-mm. bertambah. Ya, Jadi menengah atas. Menengah atas betul, itu yang tabungannya di atas 1 miliar dan 5 miliar itu bertambah sekitar betul. 27% jumlah orangnya. Oke. Iya, Nah, betul. kemudian menengah yang menuju ke bawahnya itu Makin nambah banyak nambah juga. turunnya nambah turun, Oh ngedrop, ya, downgrade hmm, itu nambah. Tapi yang menengah dan menengah atas itu naik ke atas itu nambah banyak. Dan hmm, biasanya literasi itu datangnya dari menengah dan menengah atas. betul, Menengah dan menengah atas. betul, Saya yakin Sakinah punya potensi yang sangat besar sekali. betul. Itu Apalagi ini tentang anak. Karena betul, Indonesia demografinya 35 tahun ke bawah itu di sekitar 60% lebih. betul, Dari 200 juta orang lebih ini. betul. Wow. Itu kenapa Pak? Di satu sisi gini juga karena melihat naturalisasi buku, buku itu kan Hmm. bukan reusable goods ya. Ya. Jadi saya dari awal itu coba-coba sih Pak, nggak Hmm. basis data. Saya coba-coba setting buku itu di atas harga psikologis. Hmm. Jadi harga satu buku kami itu rata-rata di 170.000. Ya. Oke. Nah, tapi karena tadi pendekatannya itu adalah sifatnya edukatif, fokusin pain Anda ini, solusinya adalah ini, justru alhamdulillah gitu. Di saat yang penerbit lain mungkin banyaknya sifatnya hanya basis komoditas ya Pak ya, Hmm. HPP terus tambah dikit seperti itu. Nah, kami ternyata dengan pendekatan seperti itu justru menurut kalau penelitian yang dilakukan itu justru kami creating the market. Yes. 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 Wow. Keren. Wow. Keren. So, sebelum menutup, saya punya Ya, keyakinan bahwa Sakinah akan semakin apa dibutuhkan dan dinanti value-nya kepada masyarakat karena amin. one of the thing harus Indonesia emas itu adalah literasi yang harus ditingkatkan Betul, di situ. Yang betul, kedua, saya punya keyakinan bahwa apa namanya anak-anak kita butuh pendampingan dalam konteks selain keluarga adalah mainan dan atau buku-buku yang baik. betul Pak. Dan sangat susah mencari buku anak-anak dan atau film anak-anak yang baik di Indonesia dan menarik Betul, betul. di situ. Wah, keren banget, keren banget. Sebelum ditutup, Mas Canun, ini sayangnya udah 1 jam nggak kerasa ya gitu loh. Masya Allah, iya. Tapi kita lanjut lagi nanti insya Allah gitu. Kapan? Pertanyaan saya adalah apa? Untuk penutup, Mas Hmm, Canun melihat sebuah kegagalan itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi, kembali lagi, ketika berbicara kesuksesan atau kegagalan, selama kita masih hidup, itu berarti tandanya masih koma. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya berhenti di situ, maka kita hidup berhenti hanya di pada saat itu aja gitu. Memang Hmm. betul kegagalan itu memang betul-betul menyakitkan. Memang betul kesuksesan itu melenakan, memang betul. Tapi ternyata yang perlu kita sadari balik lagi tadi, itu tuh koma. Dan balik lagi tadi, kalau dari saya itu senantiasa meyakini bahwa Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang atau selalu ngasih yang terbaik. Kalau Hmm. jawabannya selalu, berarti sebetulnya tidak pernah ada yang namanya kejadian buruk yang pernah Allah berikan. Hmm. Semuanya adalah tanda cinta dari Allah. Kalau misalnya semuanya adalah tanda cinta, maka ya udah dinikmati aja kegagalannya sebagai tanda cinta. Nangis-nangis, kalaupun ada nangis-nangis, perih-perih itu normal manusiawi, tapi jangan-jangan kalau dari hasil tangis-tangis itu bikin kita makin dekat sama Allah. Wow, that's beautiful. Dan yang gak kalah penting itu adalah yang paling utama sih buat saya pribadi, jalanin bisnis itu perlu dipegang kuat-kuat adalah keberkahan. Karena Hmm. barokah itu kan artinya bertambah kebaikan di setiap kondisi, termasuk kegagalan. Jadi, kegagalan kita sikapi dengan baik, ternyata bertambah kebaikan kita, bertambah kedewasaan kita, bertambah kedekatan kita sama Allah, itu tuh berkah. Jadi, selama kita ngejalanin setiap prosesnya itu berkah, kegagalan itu jadi indah. Kesuksesan itu nggak bikin kita jadi tinggi hati, dan yang paling penting adalah gimana caranya selama usia kita masih ada, kita senantiasa menebarkan manfaat seluas-luasnya. Semoga Allah ridho sama hidup kita. Wow, wow, keren, keren. Saya biasanya menutup dengan seperti ini, Mas Canun, bahwa hidup di dunia itu adalah ujian.
Iya, Ujian terberat itu bukan adalah karena kesedihan, tapi karena keriang gembiraan, karena sering lupanya iya, ketika ini. Kemudian tergantung kitanya bagaimana memvalue itu, karena kita adalah betul. makhluk yang harusnya, kalau mau value-nya menjadi baik, semuanya adalah dengan syukur nikmat dan Masya Allah. atau syukur hikmah. Masya Allah. Keren banget Begitu. itu, Pak. Pantesan ini sufi kapitalisme. Kita harus ngobrolin di Boleh, episode berikutnya Pak. tentang sufi kapitalis. Waduh, Oke? rame nih kalau gitu, Pak. Siap. Oke, Insya Allah. thank you banget Mas Canun. Terima kasih Langsung. banget. Salam untuk Mbak Wuwu Ya, dan mari keluarga. Insya Allah kita ketemu silaturahmi segera. dengan Kita senang coba hati, Bapak. jadwalkan. Mudah-mudahan Ramadannya kita lancar. Insya Nanti buka Allah. puasa sampai buka puasa juga lancar. Dan terima kasih waktunya, untuk energinya dan sharingnya. Semoga menjadi pahala dan berkah untuk kita semua. Amin, ya Allah, ya Terutama Rabbal untuk Alamin. Mas Canun. Terima Amin, ya. kasih banget. Sama-sama, Insya Allah kita Bapak. semua sama-sama berkah. Teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa dan menjelang buka puasa Iya. ya, yang di Indonesia Timur harusnya sudah, oke. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan sudah live ngikutin, dan ini juga nanti akan kita posting di YouTube-nya kita. Mas Anun, Masya terima Allah. kasih, hatur nuhun Sama-sama, pisan. Bapak. Terima Saya kasih sebelum kembali. kembalikan ke Mbak Erlin, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erlin silahkan. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Lagi-lagi 1,5 jam yang sangat luar biasa. Pengalaman dan insight-nya luar biasa. Pak Hadi, Kang Canun juga luar biasa. Terima kasih mengajarkan kita untuk selalu tidak putus asa, terus berikhtiar dan tidak lupa untuk bersyukur. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk Talk to Expert hari ini, Pak Hadi dan Kang Canun. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bergabung dalam webinar Talk to Expert hari ini. Semoga sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan Amin. lupa masih ada sesi-sesi selanjutnya selama bulan Ramadan. Talk to Expert akan hadir setiap Selasa dan Kamis. Jadi sampai jumpa di Selasa minggu depan. Untuk jadwal detailnya bisa langsung intip di sosial media porkampus.asia. Saya Elvin Yelana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.